Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya, Ibu Windy Utari Dewi, dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk materi kelas 11 yaitu harmonisasi hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Ini akan Ibu bahas pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum kita masuki materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa agar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, baik untuk masa sekarang maupun nanti akan datang ya, masa depan kalian. Ketika kalian nanti berinteraksi atau masuk ke dalam masyarakat. Ya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Oke. Pada pertemuan kali ini, Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, semuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan terhindar dari segala macam mara bahaya maupun penyakit yang sekarang sedang banyak ya. Oke, kita akan bahas yang pertama dalam pembelajaran ini. Oke, kompetensi intinya dulu ya. Ini adalah kompetensi inti dari pembelajaran hak asasi manusia. Ya, kompetensi inti yang harus kalian ketahui ya. Oke. Kompetensi intinya. Lanjut langsung kompetensi dasarnya. Nah, kompetensi dasar yang akan kalian dapatkan, yang harus kalian dapat dimengerti atau diserap, yaitu menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yaitu KD yang pertama. KD kedua adalah bersikap peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, menganalisis pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya yang keempat adalah menyajikan hasil analisis kalian pelanggaran dari hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini adalah KD yang harus atau yang akan kalian dapatkan pada materi ini ya. Nah, ini adalah indikatornya, indikator pencapaian kompetensinya ya. Kalian akan indikator kalian berhasil pada materi ini adalah mampu menjelaskan hak asasi manusia, mengidentifikasi substansi hak asasi manusia, menganalisis kasus pelanggaran HAM, menyajikan kasus pelanggaran HAM serta upaya penegakan HAM, mengkomunikasikan kasus-kasus pelanggaran HAM serta upaya penegakan HAM. Nah, ini adalah IPK-nya. Oke, kita lanjut saja ya. Nah, ini dia. Apa itu pengertian dari hak asasi manusia? Jadi di dalam diri manusia itu terdapat dua komponen, yaitu adanya hak dan kewajiban. Apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan. Nah, di sini ada hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh manusia sejak lahir yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Jadi, ketika lahir seorang manusia, bayi itu sudah memiliki haknya, hak pokoknya, ya. Hak pokok dari manusia apa? Yaitu hak hidup, ya. Tuh, hak bebas dari penindasan, kekerasan dan lain-lain. Nah, kalau kalian lihat ilustrasi gambar ini pelanggaran hak asasi manusia ya atau HAM. Lihat ada seorang pelajar yang sedang membuli seorang siswi, kemudian ada siswi yang merekam kejadian tersebut, kemudian nanti dibagikan ke media sosial. Nah,
Itu ini adalah ilustrasi perbuatan yang tidak baik ya. Seorang pelajar, terutama pelajar Indonesia tidak boleh seperti ini ya. Harus menghargai masing-masing orang lain ya. Jangan mau menang sendiri karena kita hidup dalam apa namanya? Dalam kehidupan sosial. Oke, nih ya. Ini adalah hak asasi manusia. Kita lanjutkan. Oke, ini adalah pengertian kewajiban hak asasi manusia. Jadi tadi sudah Ibu sampaikan bahwa di dalam diri manusia itu ada dua, yaitu hak dan kewajiban. Ya, nah ini kewajiban asasi manusia adalah kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksananya atau tegaknya hak asasi manusia. Nah, jadi jangan hanya menuntut hak saja, tapi juga harus dikerjakan. Ya, contoh misalnya, ketika kamu bekerja, ya, maka apa yang harus dilakukan pertama adalah bekerja. Setelah bekerja, barulah kalian mendapatkan hak, yaitu dalam berbentuk gaji. Nah, itu adalah contoh ya, contoh Ibu ambil contoh hak asasi manusia itu seperti itu ya. Oke, ini adalah kewajiban, yaitu misalnya, nah ini contoh ya, ada di gambar sini, membersihkan selokan bersama-sama dengan masyarakat lainnya. Nah, ini adalah bentuk dari gotong royong. Oke, dari sini sudah jelas ya apa itu hak dan apa itu kewajiban. Jadi hak adalah apa yang kita miliki atau kita terima, dan kewajiban adalah apa yang harus kita laksanakan. Kita lanjut. Nah, nih. Substansi hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia yang terdapat dalam sila Pancasila. Sila pertama yang dilambangkan dengan bentuk bintang, ini adanya yaitu hak asasinya adalah adanya pengakuan dan keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Karena sila pertama adalah apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi adanya pengakuan terhadap perbedaan agama di masyarakat. Mau agamanya misalnya agama Nasrani, agamanya Islam, mereka tetap memiliki hak asasi yang sama. Tuh, tidak ada perbedaan, tidak ada yang namanya minoritas maupun mayoritas. Ya. Oke, yang kedua adalah kesadaran. Nah, ini sila kedua dalam gambarnya adalah rantai ya. Kesadaran sikap dan perilaku sesuai nilai moral dalam hidup bersama atas dasar hati nurani. Nah, ini. Jadi, apapun yang kita kerjakan di dalam kehidupan ini, baik dalam perbuatan maupun dalam sikap, itu harus sesuai dengan nilai moral. Ya, nilai moral hidup bersama. Bagaimana kalian hidup di masyarakat, harus saling hormat menghormati, tidak saling mengejek, tidak saling membuli. Nah, itu ada di dalam sila kedua. Menghargai teman, kemudian juga hormat dan patuh kepada orang tua. Itu juga adalah bagian dari hak asasi manusia. Oke, sila ketiga. Nah, sila ketiga ini digambarkan dengan pohon beringin. Nah, sila ketiga ini hak asasinya adalah menghargai keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Aduh, ini tipe deh. Oke, ya, Indonesia, maaf, ini bukan Indonesia. Oke, Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu berjajar, kalau di lagu ya, berjajar pulau-pulau. Betul sekali. Pulau kita itu ribuan. Suku bangsanya ratusan. Bahasanya pun puluhan, bahkan ratusan juga. Nah, itulah perbedaan kita, anekaragaman kita. Tapi jangan dijadikan keanekaragaman ini menjadi sebuah pemicu dari perpecahan. Jadikanlah perbedaan itu sebagai apa? Sebagai bagian untuk mempersatukan bangsa Indonesia.
Nah, ini ya. Ini diibaratkan di dalam pohon ini, pohon beringin ini ya. Oke, tuh. Jadi tidak boleh itu misalnya ada istilah gini. Oh, dia mah dari suku bangsa mana? Jawa, suku bangsa Sunda, jangan ditemani. Nah, itu tidak boleh. Kita sama-sama ya di Indonesia. Kita semua adalah bangsa Indonesia. Tidak ada itu misalnya oh dia mah orang Jawa, dia orang Cina, orang Padang, kan seperti itu ya. Kita semua adalah orang Indonesia ya. Yang kemudian bagaimana kenapa bisa berbeda itu karena dari suku bangsanya ya. Oke, ini adalah sila ketiga. Harus menghargai semuanya ya. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi kita tetap satu, yaitu menjadi bangsa Indonesia. Oke, kita lanjutkan, yaitu sila keempat. Sila keempat diibaratkan dengan banteng ya. Nah, sila keempat ini adalah demokrasi. Nah, demokrasi ini di substansi asasinya adalah sebuah pemerintahan ini dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, ini adalah poin penting dari demokrasi. Ya, jadi rakyat berhak memilih pemerintahan. Rakyat boleh ikut dalam kegiatan pemerintahan. Dan hasil dari itu semua digunakan untuk rakyat. Ya. Nah, jikalau pemerintahnya membuat kebijakan ternyata tidak melibatkan masyarakat, tidak melibatkan rakyat Indonesia, kemudian tidak mendengar aspirasi dari masyarakat, kemudian mereka membuat sendiri keputusannya, ya, dan hanya untuk kepentingan satu kelompok atau golongan, maka berarti pemerintah itu sudah melanggar dari sila keempat, ya. Oke, ini adalah sila keempat. Oke, sila kelima digambarkan dengan padi dan kapas, yaitu substansinya adalah penghapusan diskriminasi agar bisa hidup layak, adil, dan tentram. Nah, ini ya, tidak ada diskriminasi baik si kaya, miskin, warna kulitnya hitam, putih, abu-abu mungkin ya. Nah, itu tidak ada. Semua rakyat Indonesia itu berhak untuk hidup layak, adil, dan tentram ya. Nah, ini kemudian bersatu dalam suatu Pancasila, yaitu menjadi semboyan bangsa untuk menuju bangsa yang sejahtera dan beradab, yaitu Pancasila ya. Nah, ini adalah hak asasi manusia dan kewajiban asas manusia yang terdapat sila Pancasila. Kalian harus tahu nih ya. Jadi yang pertama adalah pengakuan terhadap keyakinan, kedua adalah berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai moral, yang ketiga menghargai keanekaragaman, keempat pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang kelima adalah penghapusan diskriminasi. Nah, ini adalah substansi asasi manusia. Oke, dari sini sudah jelas ya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, ini kalau yang tadi substansi HAM dan kewajiban berdasarkan Pancasila, kalau ini adalah substansi dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini ada pasal-pasalnya, terutama pasal 28. Pasal 28A, jaminan terhadap hak hidup. Pasal 28B, jaminan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Pasal 28C, jaminan setiap orang untuk mengembangkan diri. Nah, jika kalian mempunyai potensi diri, kalian berhak untuk mengembangkan diri kalian. Oke, selanjutnya jaminan dan kepastian hukum yang adil. Nah, ini hukum itu harus adil, tidak boleh timpang, tidak boleh berat sebelah, ya. Nah, ini sudah dijamin di dalam pasal 28D. Jika ada keputusan hukum dari suatu peradilan yang tidak adil, maka dia sudah melanggar hak asasi manusia. Yaitu. Nah, selanjutnya adalah pasal 28E. Ini
Memeluk agama, memilih pendidikan dan pekerjaan. Nah, ini juga menjadi hak setiap manusia. Boleh memeluk agama apapun, memilih pendidikan di mana saja dan memilih pekerjaan. Tapi ingat, tetap kita harus memenuhi kaidah dan norma yang berlaku di masyarakat, ya. Terutama untuk agama ini ya. Oke, pasal 28F adalah hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Oke, jadi tidak boleh, itu ada larangan bahwa misalnya tidak boleh menerima informasi dari luar negeri atau informasi tentang apapun. Nah, kalau sudah seperti itu berarti dia sudah dilanggar haknya, ya. Kita lanjut. 28G, yaitu hak perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Nah, ini untuk memenuhi agar tidak terjadi pelanggaran hak ini, maka pemerintah membentuk yang namanya kepolisian. Nah, ini perlindungan diri, kemudian keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Polisi ini sebagai apa? Sebagai alat untuk perlindungan masyarakat. Nah, ini berarti kalau misalnya maaf ya, pencuri, perampok, kemudian penadah, maka dia sudah melanggar pasal 28G. Ya, nih. Oke, selanjutnya pasal 28H. Hak hidup sejahtera lahir dan batin. Nah, ini kalau kita memilih keinginan untuk sejahtera lahir dan batin, itu sebetulnya bukan keinginan ya, tapi memang sudah menjadi sebuah hak dalam diri kita masing-masing. Ya, ini pasal 28H. Kita lanjutkan pasal 28I. Hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun antara lain hak hidup, hak tidak disiksa, hak beragama, hak tidak diperbudak, hak diakui sebagai pribadi, dan hak masyarakat tradisional. Nah, ini adalah hak pasal 28I ya. Oke, kita lanjut pasal 28J atau yang terakhir. Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Ya. Jadi bukan hanya menuntut haknya untuk dirinya sendiri, tapi dia juga harus menghormati hak orang lain. Contoh, seorang pengendara, dia memiliki hak untuk menggunakan kendaraannya, untuk memakai kendaraannya di jalan raya. Tetapi dia juga harus menghormati hak pejalan kaki. Ya. Misal pejalan kaki jalan di trotoar. Nah, tidak boleh itu namanya motor itu naik ke trotoar karena itu bukan haknya dia. Ya, tapi itu hak sebagai pejalan kaki atau pedestrian. Kemudian misalnya lampu merah, kalau sudah merah ya berhenti. Ya. Karena apa? Itu sudah haknya pejalan kaki untuk menyeberang. Itu. Nah, inilah maksud dari pasal 28J. Harus ada yang saling hormat menghormati. Nah, ini adalah substansi hak asasi manusia dan kewajiban manusia terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya. Oke. Mudah-mudahan kalian mengerti itu hak-hak apa saja yang akan kalian dapatkan ya. Oke. Kita lanjut. Setelah kalian tahu dasar hukumnya atau substansinya, nah kalian akan mengetahui apakah kegiatan yang dikatakan sebagai kasus pelanggaran HAM. Nah, ini ya contohnya. Yang pertama adalah aparat keamanan menghalau kerusuhan. Misal terjadi di masyarakat kerusuhan, maka kerusuhan itu sudah melanggar HAM, melanggar hak orang lain. Hidup damai, hidup tentram, kemudian tidak ada ketakutan, ya. Nah, tapi ketika mereka mungkin memiliki kenapa orang tersebut melakukan demo dan lain-lain, itu karena mereka ingin menyampaikan aspirasi. Nah, ketika terjadi kerusuhan,
disitulah misalnya aparat keamanan. Bagaimana caranya menghalau kerusuhan itu? Jika dia misalnya melakukan kekerasan, maka dia sudah melanggar HAM, ya. Tapi jika menghalau kerusuhannya dengan cara yang baik, kemudian cara yang ramah, ya, tidak menggunakan alat-alat kekerasan, maka dia tidak melanggar hak asasi manusia. Apalagi contoh ya, di gambar ini ada yang membawa senjata tajam. Nah, bisa senjata ini kan hanya milik yang berhak megang, itu adalah aparat. Jika nanti kerusuhan ini, misal seorang demonstrasi ini tertembak oleh polisi, maka polisi tersebut sudah melanggar HAM, ya. Oke, ini contoh yang pertama. Oke, selanjutnya contoh yang berikutnya adalah kasus pelanggaran HAM-nya. Nah, ini Kofi Pormirna. Nah, ini apa? Sudah melanggar hak asasi apa? Yaitu hak hidup, ya. Sudah mengambil hak hidupnya si Mirna dengan memberikan apa? Kopi, ya. Kalau kopi liang bulan mungkin enak, ya. Nah, ini mah kopinya kopi apa sih? Mengandung racun, ya, tidak enak. Nah, ini adalah kasus pelanggaran HAM. Kemudian yang kedua, nih contohnya adalah bullying, ya, menjudge seorang. Oh, si itu mah A B C D. Oh, si itu mah gini gini. Nah, itu sudah melanggar HAM, ya. Selanjutnya, nah ini bullying juga, ya. Gitu. Kalau yang ini mungkin menjudge, ya. Oh, contohnya misalnya netizen. Ngomongin artis atau siapa gitu kan, sampai orang tersebut stres. Nah, itu sudah termasuk pelanggaran HAM. Nah, kalau ini bullying yang tadi Ibu sudah sampaikan di awal-awal, ya. Ini adalah kasus-kasus pelanggaran HAM. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana upaya penegakan HAM di Indonesia oleh pemerintah? Apa sih upayanya? Nah, upayanya yang pertama adalah, nah ini, ya. Upaya pemerintah dalam penegakan HAM yang pertama adalah membentuk yang namanya Komnas HAM. Ya. Komnas HAM ini fungsinya adalah untuk menyelidiki, meneliti terjadinya pelanggaran HAM di suatu peristiwa. Setelah diteliti, diselidiki, kemudian ditemukan bukti-bukti, maka dilanjutkanlah oleh Komnas HAM memasuki pengadilan hak asasi manusia. Nah, ini, ya, ini adalah usaha pemerintah dengan membuat atau membangun yang namanya pengadilan HAM. Supaya apa? Jika seseorang melanggar HAM, maka bisa diadili melalui pengadilan hak asasi manusia. Oke. Selanjutnya adalah ketika ada pengadilan, maka dibutuhkan yang namanya instrumen hukumnya, ya. Nah, maka dibuat oleh pemerintah instrumen hukumnya yang menjamin tidak terjadinya pelanggaran, ya. Nah, misalnya yang tadi instrumennya, misal adanya undang-undang atau perpu pemerintah, gitu ya, tentang hak asasi manusia, ya, itu. Selanjutnya adalah, nah, kalau yang ini mungkin pelanggaran itu tidak hanya terjadi pada orang dewasa, tapi juga kepada anak-anak. Misalnya, maaf nih ya, aku kasih contoh. Ada seorang anak tinggal dengan orang tua, ternyata orang tuanya ini tidak menyiksa dia, misalnya kalau marah dipukul, disundutin rokok. Nah, itu berarti sudah melanggar hak asasinya anak tersebut. Maka diperbolehkanlah Komisi Perlindungan Anak ini untuk melakukan perlindungan terhadap anak tersebut, mengambil anak tersebut dan menjadi tanggungan oleh pemerintah.
Bagaimana jika orang tuanya ingin mengambil kembali? Boleh mengambil kembali, tapi dengan tentu saja dengan syarat-syarat. Oke, selain anak-anak yang rentan terhadap pelanggaran HAM yaitu adalah perempuan. Nah, ini upaya penegakan HAM di Indonesia, pemerintah melakukan anti kekerasan terhadap perempuan. Ya, contoh misalnya pelecehan seksual, pelecehan lah. Jika mungkin kalau bagi kita pelecehan tuh harus adanya fisik gitu kan, ditarik-tarik atau dipegang atau yang lain. Sebetulnya pelecehan itu ada dua, yaitu pertama fisik dan verbal. Ya, pelecehan fisik mungkin terlihat, tapi pelecehan verbal itu tidak terlihat, tetapi itu sangat menyakiti hati perempuan. Contoh misalnya, mungkin bagi orang lain itu biasa, tapi sebetulnya itu sudah termasuk pelecehan. Contoh misalnya ada seorang perempuan lewat di depan gerombolan laki-laki. Kemudian dia memanggil perempuan tersebut dengan sebutan, Neng, cantik, cantik. Boleh dong. Nah, itu sudah termasuk apa? Pelecehan jika perempuan tersebut merasa tidak nyaman, ya. Tuh, kata-kata verbal seperti itu. Atau misalnya contoh, seorang suami memarahi istrinya dengan menggunakan kata-kata kasar. Nah, itu sudah termasuk pelanggaran, termasuk pelecehan, pelanggaran verbal. Ya, oke. Nah, ini adalah upaya penegakan HAM di Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang di pengadilan agama. Astagfirullahaladzim, maaf, pengadilan HAM. Oke, yang pertama dilakukan adalah jika seseorang melanggar hak asasi manusia, maka dilakukanlah penangkapan. Kemudian adanya penyelidikan oleh kejaksaan atau kepolisian, ya. Kemudian dari penyelidikan ini sudah ada berita acaranya, BAP-nya, kemudian undang-undang apa yang sudah dilanggar. Nah, maka bisa diajukan ke pengadilan pengadilan HAM, ya. Nah, di pengadilan HAM ini oleh jaksa ini dilakukan ada lagi penyidikan. Penyidikan ini dilakukan juga pertama penyelidikan dilakukan oleh polisi, dibawa ke pengadilan HAM. Nah, penyelidikan ini diselidiki oleh jaksa. Untuk apa? Untuk menghasilkan tuntutan apa yang diajukan terhadap si pelanggar tersebut. Nah, di dalam pengadilan HAM ini juga dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. Setelah itu dilakukanlah penuntutan. Ya, setelah di pengadilan ini diketahui bahwa seseorang tersebut melakukan pelanggaran HAM berat, maka diajukanlah yang namanya penuntutan. Berapa tahun penjara. Nah, akhirnya ditahan. Nah, ini adalah proses dari pengadilan HAM. Lanjut ya. Oke, itu tadi dari materi harmonisasi HAM dalam perspektif Pancasila. Nah, setelah Ibu sudah jelaskan tentang harmonisasi HAM, kalian mungkin sudah mengetahui apa itu hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila, ya. Dan diharapkan setelah kalian mendapatkan pembelajaran materi ini, kalian lebih mengetahui apa saja yang kalian miliki, kemudian juga bagaimana kalian harus bersikap terhadap orang lain, ya. Ingat, segala perbuatan itu ada sebab dan akibat. Jika kita melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, ya,
pasti suatu saat kita akan dilakukanlah penegakan hukum tersebut ya. Oke, itu saja dari Ibu untuk materi saat ini ya. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua dan kita menjadi warga negara Indonesia yang baik, tidak melanggar hak asasi manusia, lebih menghargai orang lain, ya. Kemudian juga menjadi kalau sebagai pelajar menjadi pelajar yang baik, ya. Itu saja harapan dari Ibu dan mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kalian semua. Oke, kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Pertemuan kita dapat terlaksana pada hari ini. Dan Ibu doakan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ingat selalu hormati orang tua, tidak boleh membantah kepada orang tua, kemudian juga kepada guru, hormat juga kepada guru, dan selalu sayang kepada adik dan kakak, ya, dan keluarga juga. Itu saja dari Ibu. Sampai ketemu minggu depan pada pertemuan selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.